So Kemudian kita tolong yang belakang untuk mengisi kursi yang di depan kita. Kemudian Bapak Ibu yang duduk paling belakang, Mas Joko. Monggo Pak. Monggo. Acara akan segera dimulai karena Bapak Sekda akan segera hadir. Monggo Bapak Ibu, kami mohon perhatiannya untuk yang berada di barisan belakang. Monggo Pak Usman. Monggo Pak Joko. Deretannya Pak Joko mohon mengisi tempat yang masih di depan, masih kosong berapa? 1, 2, 3. Masih ada. Di sini apa Pak? Masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kursi yang masih kosong. Mohon kesediaan bagi Bapak Ibu yang duduk di belakang, mohon kesediaannya untuk berpindah tempat di depan. Masih ada 2, 3 kursi yang dekat nama Joko ini masih kosong. Monggo dari Mbak Christine bisa pindah di depan, itu masih 1 atau 3. Mas Ibu masih depannya itu masih kosong.
menunjukkan dia, kita menunjukkan dari perhara. Masih posisinya nggak tahu pak. Pengalaman kita tidak berapa. Juga ada prestasi jadi tidak harus tapi sekarang ada habis semua masih
Kami mohon perhatiannya pada Bapak Ibu semua, acara pada pagi hari ini akan segera dimulai. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Surakarta, yang kami hormati Kepala BKPSDM Kota Surakarta, Direktur Utama Insan Utama, serta Bapak Ibu peserta profiling assessment. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan berkat-Nya kita dapat berkumpul hari ini dalam acara pembukaan profiling assessment bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli media di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memanjatkan doa agar acara pada hari ini dapat berjalan lancar dari awal sampai akhir. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Berdoa selesai. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan penyelenggara oleh Kepala BKPSDM Kota Surakarta
Kepada yang terhormat Bapak Dwi Ariatno SSTP MAT, dipersilakan. Laporan kegiatan profiling assessment pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli media di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kota Surakarta, yang kami hormati Direktur Insan Utama Psychological Support and Human Development, yang kami hormati peserta profiling assessment yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka profiling assessment pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli media di lingkungan pemerintah Kota Surakarta dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kami laporkan pelaksanaan profiling assessment sebagaimana dimaksud sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan rencana kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran bidang mutasi dan promosi BKPSDM Kota Surakarta dalam program kepegawaian daerah dan kegiatan pengembangan kompetensi ASN sub kegiatan pengelolaan assessment center. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengukur potensi dan kompetensi ASN dan sekaligus pemetaan dan sebagai bagian dari penetapan syarat pengangkatan dalam jabatan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data talenta seluruh pejabat administrator dan pejabat fungsional ahli media di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Sebagai informasi, Pak Sekda, kegiatan profiling assessment ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan manajemen talenta yang kita sedang susun. Tahun ini kita sudah melaksanakan untuk 1007 jabatan pelaksana dan pengawas yang kemarin kita lakukan secara massal dengan metode psikometrik dan wawancara secara daring. Dan kebetulan kemarin kita difasilitasi oleh Pemprov Jabar yang kita sudah bekerjasama dan alhamdulillah sudah berjalan lancar, dan kami memiliki peta talent management untuk jabatan pelaksana dan juga jabatan pengawas atau eselon 4 sebanyak 1007 dari hasil yang kemarin, ditambah dengan beberapa yang pernah mengikuti jawara yang kita sudah lakukan proses profiling assessment, dan juga untuk yang tahun ini atau yang pada kesempatan pagi ini adalah para pejabat administrator dan juga jabatan fungsional ahli media yang sebagian besar sudah mengikuti melalui tahapan seleksi terbuka yang beberapa saat kemarin pernah kita buka, dan ini yang mungkin sama sekali belum pernah mengikuti untuk level eselon 3 maupun untuk jabatan fungsional ahli media, sehingga harapan kami nanti pada akhir proses pelaksanaan kita bisa mendapatkan 100% data profiling assessment yang itu nanti akan digunakan untuk manajemen talenta dan juga menyusun rencana suksesi atau regenerasi khususnya terkait dengan pertimbangan pengangkatan, penempatan dalam jabatan termasuk evaluasi kinerja dalam jabatan. Pelaksanaan profiling assessment pada kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 14 Oktober dan tanggal 15 Oktober tahun 2024 bertempat di Hotel Asia Solo. Pada kesempatan pagi hari ini peserta uji kompetensi sejumlah 113 orang yang terdiri dari 41 orang pejabat administrator dan 72 orang pejabat fungsional ahli media. Kami perlu sampaikan Bapak Sekda, beberapa perangkat daerah yang proses penggantian jabatannya cepat dan dinamis itu ada di Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan, sehingga proses penyiapan terkait dengan personel yang tentunya kita harapkan nanti bisa mengisi pada jabatan-jabatan yang kosong dalam proyeksi 1-2 tahun ke depan
tentunya harus perlu kita siapkan. Narasumber atau asesor berasal dari insan utama Psychological Support dan Human Development yang sudah sering mendampingi kami dalam rangka untuk pemetaan sekaligus juga upaya pengembangan kompetensi. Metode pelaksanaan untuk kegiatan pada hari ini menggunakan metode assessment center yang terdiri dari psikometri, simulasi, dan wawancara. Untuk level yang eselon 3 pada pagi hari ini memang level yang menengah, Pak Sekda. Kalau untuk yang eselon 4 kemarin hanya psikometri dengan wawancara daring dilaksanakan melalui CAD sistem karena bersifat massal. Kemudian untuk yang eselon 3 rata-rata kita menggunakan metode ini, dan untuk eselon 2 atau yang JPT biasanya ditambahi dengan instrumen LGD atau Leader Group Discussion dan juga paparan uji gagasan. Sumber pembiayaan berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah Kota Surakarta tahun 2024. Mengakhiri laporan kami selaku penyelenggara kegiatan profiling assessment pejabat administrator dari pejabat fungsional ahli media dengan pemerintah Kota Surakarta menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan partisipasi serta kerjasama yang telah terjalin kepada pihak penyedia dan panitia penyelenggara serta para peserta yang hadir serta semua pihak lain yang telah ikut berpartisipasi membantu terselenggaranya kegiatan ini. Sehingga kami mohon maaf apabila terjadi kekurangan maupun tidak sempurna acara pada pagi hari ini. Akhir kata kami mohon sekian Bapak Sekda saya Kota Surakarta untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Demikian laporan yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan sambutan sekaligus pembukaan oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta kepada yang terhormat Bapak Budi Mutono SIMSI, dipersilakan. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kota Surakarta Pak Dwi, yang saya hormati Direktur Insan Utama Bapak Cahya, serta yang saya banggakan seluruh peserta profiling assessment pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi yang keras. Selamat pagi. Terima kasih. Dan juga Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi kok anteng kabeh sunyi. Ini bukan tes CPNS ya. Kalau tes CPNS harus tegang karena diterima atau tidak. Kalau ini pasti kan tinggal menjalankan, memenuhi kompetensi atau tidak, seperti itu. Bapak Ibu saya hormati, puji syukur hari ini kita bisa melakukan profiling ASN ini ya, profiling assessment bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional media di lingkungan Kota Surakarta yang diselenggarakan oleh BKPSDM. Kita patut bersyukur kita melaksanakan kegiatan ini karena ini adalah bagian untuk kita menyiapkan bapak-bapak ibu semua sebagai calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan strategis di Pemerintah Kota Surakarta. Saya suatu saat pasti akan berakhir, Pak Dwi suatu saat pasti akan berakhir. Siapa akan menggantikan ya bapak-bapak itu semua. Dari itu kita sangat berharap kita bisa benar-benar menggali potensi dari seluruh
ASN kita, khususnya di pejabat administrator dan pejabat fungsional media ini, agar kita bisa mendapatkan database calon-calon pejabat yang akan kita pilih nanti. BKPSDM punya tantangan berat. Pemerintah Kota Surakarta bersama BKPSDM punya tantangan berat bahwa kondisi saat ini kita tuh mengalami minus growth. Jumlah ASN kita yang pensiun dengan jumlah ASN kita yang masuk itu minus, sehingga ini menjadi satu tantangan, ya, menjadi suatu masalah ketika kita membutuhkan ASN yang kompetitif, yang kompeten untuk mengisi jabatan-jabatan strategis. Jadi kalau dulu mungkin pilihannya banyak, sekarang pilihannya makin sedikit. Tetapi juga kondisi reorganisasi, restrukturisasi kelembagaan juga memang membuat organisasi kita ini semakin juga ramping. Nah, ini yang kita sangat berharap adanya satu pemenuhan pejabat-pejabat di dalam struktur tersebut, tapi memang juga berisi oleh pegawai-pegawai ASN yang kompeten. Kita berharap dengan adanya asesmen ini, kita akan mendapatkan teman-teman calon-calon pimpinan yang punya kompetensi yang tinggi. Kenapa? Kita ke depan bukan semakin mudah dalam menjalankan roda pemerintahan ini, tapi kita akan semakin banyak menghadapi tantangan ke depan. Ya. Jadi dunia semakin maju, lingkungan semakin maju, masyarakat semakin pandai, tantangan pun juga semakin meningkat. Di satu sisi kita pemerintah daerah ini juga dituntut untuk semakin mandiri, ya. Semakin mandiri. Jadi kita tidak hanya kemudian nyambut gawe ekspor wingi, tidak lagi, ya. Jadi semakin kita dibutuhkan untuk mempunyai satu inovasi-inovasi, punya satu kegiatan-kegiatan atau pembaruan-pembaruan di dalam kita bekerja, sehingga untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kemandirian daerah, khususnya kemandirian keuangan ini harus kita harus mempunyai strategi-strategi inovasi-inovasi untuk meningkatkan hal tersebut. Jadi kalau istilahnya rumah tangga, kalau pendapatan keluarga itu hanya itu saja, ya keluarga itu hanya cukup untuk menghidupi kehidupan sehari-hari, tidak bisa melakukan pembangunan atau apa. Orang iso piknik, ya kan? Orang iso jajan kuliner, kan seperti itu. Tidak bisa capacity building. Tetapi kalau kita punya pendapatan yang makin tinggi, pendapatan yang makin besar, kita kan bisa punya keinginan-keinginan yang bisa kita penuhi. Begitu juga dengan pemerintah Kota Surakarta. Bila kita semakin mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, mampu meningkatkan kemandirian pemerintahan ini, kita bisa semakin banyak berinovasi, ya, semakin banyak kita berimprovisasi, kita membangun apa, kita mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, termasuk meningkatkan kesejahteraan pegawainya, ya. Jadi kalau mungkin TPP-nya kita kok bisa mini-mini baik, ya karena uangnya nggak ada. Kalau ingin uang TPP-nya naik, ya pendapatan juga naik. Jadi ini suatu tantangan yang sangat kami harapkan Bapak-bapak Ibu, pejabat-pejabat yang nanti akan bisa melakukan hal tersebut. Juga kita sangat berharap Bapak-bapak Ibu ini akan menjadi pejabat-pejabat yang ke depan bisa menghadapi kondisi-kondisi perubahan yang sangat cepat ini, ya. Jadi kita hari ini ada kebijakan A, besok sudah berubah menjadi kebijakan B, tuntutan masyarakat hari ini A, besok sudah berubah dan sebagainya. Jadi ini semakin kondisi ketidakpastian ini membutuhkan satu
inovasi cepat, ya, suatu keputusan cepat dan suatu kebijakan yang cepat juga untuk menghadapi ini semua. Dan ini kami sangat mengharapkan ini ada di Bapak Ibu semua. Dan juga penilaian kompetensi ini juga menjadi satu bagian program besar kita, yaitu meningkatkan sistem merit dalam manajemen ASN. Karena apa? Kita sudah tidak lagi bisa mengatakan memilih seorang pejabat, menempatkan seorang pejabat itu hanya berdasarkan aku kenal DE kayak koncoku iki koncoku mepit, tidak lagi seperti itu ya. Jadi ini benar-benar harus berdasarkan sebuah kompetensi, sebuah penilaian yang objektif yang akan menjadi acuan kita bersama. Sistem merit ini selalu dipantau ya oleh pemerintah pusat, baik oleh Kemenpan RB, BKN, kalau dulu ada namanya KSN, tapi sekarang sudah dibubarkan. Ini semua menjadi penilaian kita semua. Sistem merit ini sangat kita jaga, kita upayakan berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan seobjektif mungkin. Mungkin Bapak-Bapak semua kemudian sudah mengetahui adanya program dari BKPSDM juga melakukan apa itu Mas, Jawara ya, Jawara, kemudian ada beberapa asesmen. Itu semua sebagai database kita ketika kita kemarin melakukan proses-proses promosi dan mutasi. Jadi ini yang kita juga harapkan sistem merit ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kami berharap nanti Bapak-Bapak semua bisa melaksanakan tes ya. 2 hari Pak ya, 2 hari bisa benar-benar mengeluarkan seoptimal mungkin kemampuannya, Tidak usah disembunyikan, tidak usah dibeli-beli. Aku pinter ini, jadi ini aku iso itu tidak ketok pinter juga rasa tak toke. Tidak seperti itu. Ini kesempatan, ini tempatnya Bapak Ibu menunjukkan benar-benar keahlian dan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Dan dalam penilaian hari ini saya sangat berharap ya, kita bisa selain menilai kemampuan kompetensi, saya juga menginginkan kita bisa menilai perilaku ya, perilaku dari Bapak Ibu semua, baik kejujuran, kemampuan komunikasi, kedisiplinan, loyalitas dan sebagainya. Ini sesuatu yang mungkin harus digali untuk kita melihat seperti apa nilai-nilai perilaku Bapak Ibu semua. Kemudian juga kami juga ingin dalam kesempatan kali ini bisa digali juga kemampuan pemahaman dan tentang core value berakhlak. Core value berakhlak. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah hafal semua ya, karena setiap apel kan dibacakan. Tapi katanya tidak semua membacakan. Jadi saya berharap core value berakhlak ini benar-benar bisa dipahami, bisa didalami, bisa dihayati, dan yang terakhir bisa menjadi budaya kerja. Jadi saya sangat berharap di kesempatan kali ini bisa dilihat seberapa jauh ya, Bapak-Bapak Ibu semua memahami kode ini. Dan yang terakhir saya titip sama Pak Cahya, kalau bisa dilihat kemampuan bahasa asingnya Pak. Bahasa asingnya monggo, bahasa Inggrisnya kalau lulusan pondok mesti bahasa Arabnya, atau bahasa Mandarin yang suka nonton film Korea mungkin bisa paham bahasa Korea. Karena apa? Kami sangat berharap ya ASN kita ini adalah ASN yang besok kita siapkan menjadi ASN kelas dunia. Ya. Kemampuan bahasa asing ini jadi sangat penting, sangat penting karena sekarang orang yang berkomunikasi dengan pemerintah Kota Surakarta itu tidak cuma dari dalam negeri, sudah banyak tamu investor ya, bahkan juga dari duta besar negara asing itu hadir ke Solo untuk membahas berbagai program kegiatan
berbagai kerjasama yang ditawarkan, berbagai investasi yang ditawarkan. Kalau kita tidak punya kemampuan bahasa asing, ya pasti kita akan tertinggal. Kita tidak akan mampu untuk mendalami apa yang mereka tawarkan. Celakanya adalah perjanjian kerjasama itu ternyata merugikan kita kalau kita tidak memahami isi dari perjanjian itu. Jadi saya sangat berharap teman-teman semua meningkatkan kemampuan bahasa asingnya. Kalau nanti bahasa Arabnya mampu, ya pas ada tamu dari Arab, ya itu yang menerima. Kalau misalnya bahasa Rusia, ya nanti pas Vladimir Putin ke Solo, insya Allah nanti dia yang menerima. Jadi saya sangat berharap teman-teman semua, bapak-bapak itu semua bisa punya kemampuan bahasa asing yang baik, ya, yang bisa menjadi aset-aset pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya saya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung keselenggaraan kegiatan ini, baik dari BKPSD Kota Surakarta serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya sangat berharap teman-teman semua, bapak ibu semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh sampai selesai, ya, sampai selesai. Jaga kesehatan, ya. Kalau waktunya makan, ya makan, ya. Waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan nanti waktunya istirahat malah nyambut gawe, malah belajar. Tapi nanti waktunya pas tes semabut, jangan seperti itu. Karena beberapa kejadian adalah seperti itu. Saking tegangnya, pada saat istirahat malah tidak istirahat, tidak ikut makan siang. Tetapi ketika pas tes malah tidak bisa ngapa-ngapain, malah grogi, malah gemeteran, bahkan malah ada yang sakit. Jadi saya sangat berharap bapak-bapak ibu bisa memanfaatkan benar waktu, memanajemen waktu di dalam kesempatan kali ini. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada seluruh ASN untuk terus mengerahkan profesionalitas dan tekadnya dalam mewujudkan ASN berkelas dunia dan tetap semangat untuk bekinerja dan berkarya bagi pemerintah Kota Surakarta. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Profiling Assessment secara resmi saya buka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, meridhoi setiap ikhtiar dan kerjasama yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta. Kepada perwakilan dimohon untuk menempatkan diri. Pada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Didampingi Kepala BKPSDM dan Direktur Insan Utama untuk menyematkan tanda peserta. Penyematan tanda peserta diwakili oleh yang pertama Muhammad Samsul Rahman SEMSI. Dilanjutkan Atik Handayani SPDSD. Mungkin sekaligus foto bersama seluruh Bapak Ibu peserta dimohon untuk berdiri dan mengenakan tanda peserta.
bebasnya hanya semangat. Semangat. Baik. Jadi persilakan dulu kembali dan perwakilan dimohon untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah pembukaan profiling asesmen bagi pejabat administrator dan pejabat fungsional Muhammadiyah di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin dipersilakan untuk coffee break. Seluruh peserta dimohon untuk coffee break, dan setelah itu yang mendapatkan jadwal hari kedua bisa meninggalkan tempat. Dan besok untuk ID card-nya jangan lupa tetap dibawa di yang hari kedua. Untuk yang hari pertama yang nanti langsung mengikuti asesmen. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebentar ada penjelasan sedikit dari Kepala BKPSDM. Mohon untuk tidak meninggalkan tempat sebentar. Ada penjelasan sedikit dari Kepala BKPSDM. Monggo Pak Dwi. Oh ini iya langsung aja. Menurut Pak Sekjen, sedikit mungkin untuk mengawali kegiatan kita pada pagi ini, tadi sudah sampaikan laporan, tapi ada hal yang secara teknis perlu kami sampaikan. Yang pertama, tadi sudah disinggung oleh Pak Sekda bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun sistem merit terkait dengan proses penempatan, pengangkatan, evaluasi jabatan yang harapan kami bisa lebih terbuka dan juga berkeadilan. Kemudian metode yang sudah kita lakukan memang masing-masing berbeda. Beberapa saat kemarin kita membuka kesempatan untuk beberapa cara atau metode yang kemudian dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari para ASN. Yang pertama dengan mendaftar, kita buka melalui jalur jawara dan beberapa asesmen seleksi terbuka yang lain. Kemudian ada juga mekanisme yang diusulkan karena ada beberapa kondisi yang kemudian para ASN merasa tanda kutip mungkin belum terbangun kepercayaan dirinya, atau memang secara keyakinan atau secara budaya dia tidak tanda kutip berkeyakinan, tidak berkeinginan tanda kutip, tapi kalau ditugaskan siap. Itu ada beberapa hal yang kemudian seperti itu. Yang terakhir ini adalah metode atau mekanisme yang kita lakukan dengan pemanggilan. Pada hari ini metode yang kita lakukan dengan metode pemanggilan berdasarkan dari evaluasi dan juga inventarisasi data assessment yang saat ini sudah kita kumpulkan. Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin secara data profiling belum secara lengkap kita miliki, sehingga pada hari ini kita lakukan pemanggilan. Kemudian untuk perlu kita teman-teman ketahui bahwa metode yang kita lakukan tadi dengan proses psikometrik, wawancara, dan juga salah satunya adalah simulasi. Nanti teman-teman akan dipandu oleh dari saya Mitra dan juga dari jajaran yang harapan kami nanti bisa melengkapi. Tidak ada jawaban yang benar
benar dan salah, karena ini lebih kepada untuk bisa melakukan potret diri, kesesuaian antara tugas dan jabatan, tuntutan terkait dengan peran, dan itu nanti yang akan menentukan seseorang akan ditempatkan di mana dan pada jenjang. Kemudian potensi dan kompetensi ini nanti untuk memenuhi kebutuhan data untuk yang sumber X ke kanan. Kemudian kinerja dan rekam jejak termasuk perilaku kerja tadi disampaikan oleh Pak Sekda, ini nanti akan memenuhi kebutuhan untuk yang sumber Y, sehingga ketika kemudian ketemu jumlah maksimal ke kanan dan jumlah maksimal ke atas, nanti ada kuadran 9. Kalau teman-teman pernah membaca sistem merit, itu nanti adalah kelompok orang-orang potensial yang siap untuk ditempatkan. Tidak semuanya kemudian pasti punya nilai sempurna. Hasil dari ini nanti juga akan menjadi bahan peta kita untuk selain penempatan, pengangkatan, dan evaluasi, juga menjadi bahan kita untuk rencana pengembangan diri. Jadi kalau tadi disampaikan sedikit terkait dengan core value ASN, kalau kemudian kita sandingkan dengan tuntutan jabatan atau tanggung jawab jabatan terkait dengan core value, teman-teman ASN terutama yang menduduki jabatan eselon 3 ini harusnya sudah pada kemampuan untuk menganalisis, bukan lagi menghafal, bukan lagi menerapkan, tapi menganalisis bagaimana kemudian value ini bisa kemudian disebarluaskan, diperdomani, dan dilaksanakan oleh jajaran di bawahnya. Kalau kita bicara terkait dengan pemahaman terkait dengan kompetensi, ada istilah namanya taksonomi blue, kompetensi level kompetensi ASN, pemahaman terkait dengan level pemahaman terkait dengan kompetensi ASN. Jadi dari mulai hafal, kemudian bisa menerapkan, kemudian pada level ketiganya itu bisa menganalisis, keempatnya mengevaluasi, yang kelimanya menciptakan nilai baru, atau bahasanya itu bagian dari penyempurnaannya itu di level itu yang kemudian yang paling tinggi. Kalau masing-masing masih dalam konsep yang sekarang eselon 3, tapi baru bisa menghafal dan bisa menerapkan tanpa mengetahui cara untuk membudayakan di lingkungan tanggung jawabnya, saya pikir itu perlu untuk dilakukan pemahaman kembali sejauh mana kemudian kemampuan teman-teman untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Sehingga hari ini prinsip terkait dengan kebutuhan utama kita adalah untuk mendapatkan peta profil. Jadi sekali lagi kami sampaikan untuk betul-betul mengikuti, terlepas kemudian teman-teman punya, karena ini sifatnya dipanggil, ada juga yang mungkin datang ke sini dengan terpaksaan. Nah, saya yakin itu ya, hanya sekedar menjalani tugas, tapi pada prinsipnya ketika kemudian hasil dari proses penilaian profil ini juga menunjukkan tidak cukup memiliki kapasitas, itu juga bagian dari evaluasi. Jadi sekali lagi kami berkeyakinan teman-teman mestinya bisa mengikuti ini secara penuh dan bisa sampai pada akhirnya, sampai pada akhir kegiatan, dan harapan kami ini nanti bisa memenuhi secara lengkap, karena dari sekian proses yang sudah kita buka, Pak Yulian, ya, peserta juga. Nah, ini contoh yang saya gunakan. Jadi begitu banyak kesempatan yang kemudian dibuka, secara personal beliau tidak mau untuk mengikuti proses. Betul ya Pak Yulian ya? Tidak mau, walaupun mungkin dengan alasan saya panitia, tapi sebenarnya saya ketika JPT kemarin dievaluasi pun juga ikut. Jadi kalau saya mungkin bisa memberikan sharing sedikit terkait dengan motivasi,
seseorang mendaftar di dalam proses seleksi atau mengikuti proses asesmen secara mandiri itu jangan dipikirkan bahwa dia mencari jabatan. Saya pernah ditanya, motivasimu mendaftar apa? Yang pertama terkait dengan itu memang pertanyaan beratnya adalah seakan-akan kita melamar pekerjaan atau melamar jabatan. Tapi ketika kemudian dimaknai lebih dalam, kalau kemudian memahami ini adalah sebagai sebuah kekuasaan atau kewenangan, seakan-akan kita mencari itu. Tapi kalau kemudian kewenangan itu adalah sebuah kemanfaatan, semakin besar kewenangan yang kita berikan, semakin banyak kemanfaatan yang bisa kita buat, dan masih semakin banyak orang yang bisa kita bantu. Sehingga kalau kemudian berani mengambil tanggung jawab itu dan berkomitmen dengan tanggung jawab yang bersandar, jawaban berikutnya bukan kewenangan atau kekuasaan sebesar apa yang dipegang, tapi seberapa manfaat yang bisa diperbuat. Jadi sekali lagi mindsetnya yang harus kemudian dirubah. Ini bukan dalam rangka untuk mencari jabatan, tapi lebih kepada memberikan kemanfaatan yang lebih atas kompetensi dan potensi yang kita miliki. Ya. Sayang kalau kemudian kita bisa membuat dan bisa memberikan manfaat lebih besar, tapi kemudian kita hanya berkecimpung pada hal yang lebih kecil, yang tentunya mungkin juga hanya sebatas kewenangan dan juga hanya segelintir orang yang mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita miliki. Itu saja beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, pada titik ini teman-teman sudah harus mencapai pada taraf yang filosofis, bukan hanya sekedar mengerjakan apa yang menjadi rutinitas, tapi coba dikomitmenkan kembali. Karena setelah level ini, ya terutama yang media, sudah nanti pilihan kadernya tetap difungsional dan menjadi utama, tentunya pertanggungjawabannya akan menjadi lebih besar. Termasuk juga teman-teman yang eselon 3 yang nantinya punya kesempatan juga naik ke jenjang yang berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang. Terima kasih Pak Dwi. Baik, sebelum meninggalkan ruangan yang jadwal yang kedua, akan kami tayangkan untuk pembagian kelompok.